Okay, welcome to our meeting. In this meeting, we discuss about the problem with adjectives and adverb. Jadi kalau misalnya ketemu written test yang ada garis-garis di bawahnya, Miss dan Mister lihat pertama apakah verbnya, atau yang kedua apakah noun yang kayak kemarin. Nah, yang ini, yang ketiga, ketiga apa keempat, gue lupa. Sekarang yang masalah adjektif sama adverb. Jadi Miss dan Mister selain kata kerja dan teman-temannya itu subjek agreement-nya, Miss dan Mister juga bisa lihat bentuk ini. Hati-hati dengan adjektif sama adverb. Kita lihat bareng-bareng yuk Miss Mister. Yang pertama ada basic adjective sama adverb correctly. Terus yang ini adjective after the linking verb dan posisi adjective dan adverb secara that. Nggak banyak, 3 aja. Kita lihat nomor skill 46, penggunaan adjektif dengan adverb correctly. Miss, using basic adjective maksudnya ada adjektif yang memang dia adjektif aslinya, nggak ditambah-tambahin kayak pakai ed jadi adjektif. Kayak beautiful. Beautiful itu adjektif asli. Kind, adjektif yang asli. Apalagi ya, em, lazy, itu adjektif asli. In this example, we have she is a beautiful woman. Ini adjektif, ini noun. Nah, posisinya biasanya, ya, biasanya posisinya kalau di dalam satu kalimat setelah kata kerja itu ada adjektif, terus diikuti sama noun, terus diikuti sama adverb biasanya. Biasanya begitu. Biasanya dia adjektif, noun, dan adverb. Nih, biasanya seperti itu dalam kalimat. Jadi adjektif dulu, noun, terus adverbnya setelah kata kerja. Nah, atau kayak model begini. Sebenarnya ini nggak apa-apa, entah ini pronoun atau tidak. Yang jelas adjektif itu bisa setelah kata kerja. Jadi taruh di sini aja verb ya. Verb, terus kasih verb. Biasanya setelah kata kerja itu muncul adjektif, muncul noun, muncul adverb. Atau bisa adjektif ini sampai 2 kali. Adjektif, 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 nggak apa-apa. It's okay. Bisa 2 sampai 3. And then let's move to yang ini. These are example incorrect sentence as they might appear. Oke. Ini contoh sentence yang mungkin hadir atau mungkin ada di dalam tes TOEFL. Tapi salah. They were seated largely adverb ini tiba-tiba noun. Biasanya adverb itu ada setelah noun. Atau adverb ini bisa ada di depan di antara subjek dengan verb. Di antara subjek dengan verb itu bisa ada adverb. Bisa. Adverb di antaranya verb ini adverb dulu terus adjektif bisa. Tapi jarang-jarang Miss dan Mister mendapatkan adverb itu sebelum noun. Karena yang sebelum noun itu tempatnya adjektif. Adjektif dulu baru noun. Nggak bisa adverb. Adverb bisa kalau mau taruh di belakangnya noun. Karena tempat di depan noun itu adalah adjektif. Karena adjektif itu menjelaskan atau memodifier noun yang akan dijelaskan berikutnya. Sehingga tidak boleh diganti, diambil alih tempatnya nggak bisa. Next, yang ini juga kurang lebih. Ini kenapa keliru? Karena di sini posisinya child talk it must be you can say that quickly. Ini adjektif, tapi yang mengikut bukan noun, yang mengikut preposition. That's why. Yang mengikut preposition. Jadi ya mestinya
Ini harusnya jadinya adverb. Nggak boleh dia berdiri. Kalau seperti ini, bingung dia mau kemana. Yang mana yang mau dia jelaskan. Tidak ada nounnya. Yang setelah itu adalah preposition. Next. Yang di bawahnya. We read an we read an extreme long story. Nah, ini juga tidak bisa. Kenapa bukan tidak bisa? Ini posisinya keliru. Posisinya kebalik. Adjektif itu biasanya size-nya dulu. Kalau ada warna, warna dulu. Kalau ada warna, warna dulu. Terus size, terus shape, baru kata sifatnya. Baru kata sifatnya. Beautiful old woman. Tidak old beautiful woman. No. Jadi adjektif itu ada urutannya, Mister. Adjektif itu ada urutannya. Urutannya gimana? Urutannya itu biasanya dia ini dulu, warna, color. Setelah color, kalau misalnya ada shape, boleh shape dulu. Boleh. Setelah itu baru misalnya quality-nya. Boleh kualitasnya. Makanya dia bilangnya beautiful, old. Old ini juga kata sifat. Tapi kan kualitasnya. Kualitas maksudnya umurnya, kuantitinya masuk di old baru woman. Bisa. Atau kalau Mister mau pakai juga misalnya black rectangle, phone case. Nah, ini bisa. Black-nya itu adjektif, rectangle itu shape, bentuknya adjektif juga. Bentuknya adjektif juga, tapi Mister bisa pakai itu. Pakai apa namanya? Pakai posisinya color dulu, baru shape. Ada urutan. Terus, apalagi ya yang sebelah sini? Oh, ini dia. Ini kedudukannya adverb. Tapi kata kerja, ada adjektif yang bisa berubah jadi adverb ketika dia ditambahin ly. Ada yang ketika ditambahin ly dia berubah menjadi adverb. Nah, ini yang hati-hati. Karena sejatinya kata dasarnya adalah adjektif. Cuman ketika dia ditambahkan sesuatu, dia menjadi adverb. Nah, ini dia. So, make it sure kalau misalnya di sentence, oh itu kayaknya bukan deh. Hari ini mantap ya, cuma begini. Oke. Nah, she is truly beautiful, the rest woman. She is truly beautiful. Ini posisinya adjektif. Adverb, adjektif. Ah, ini dia. Adverb itu, Mister, bisa di antara kata kerja dengan adjektif. Tapi dia nggak bisa di depannya noun. Langsung noun, misalnya adverb terus noun. Nggak. Dia mesti di belakang, biar aman. Yang berpartner dengan noun itu adalah adjektif. Selamanya seperti itu, kebanyakan. Adjektif bisa, adjektif noun, boleh. Adverb, adjektif, noun, bisa. Terus adjektif, noun, adverb boleh. Tapi kalau adverb terus ikut noun, nggak boleh. Hati-hati. Yang itu nggak bisa terjadi. Um, Maybe the clausa, but kalau kalimat kata utama, kayaknya enggak. Kalau klausa mungkin. Tapi kalau kalimat kayak kalimat terus itu jadinya kata, takutnya keliru. Cek lagi. Kita lihat exercise 46. Kita lihat exercise lagi, Mister.
just um just for making sure you familiar with the skill. Cuman buat membuat Miss dan Mister bisa lebih familiar dengan skill itu. Oke. Number one, the mother was pleasant surprise when her daughter came to visit. Ini posisinya dia harusnya ini ditukar gimana ya? Gini bilangnya. Ini adjective surprise ini adalah the mother surprise it apa ya? The mother surprise adjektifnya ya. The surprise mother, ibu yang dikagetkan, yang terkaget, yang terkejutkan, yang dikejutkan was pleasant, merasa bahagia. Seharusnya seperti itu. Jadi bolak dibalik ini ke sebelah sana. Karena kalau adjektif double adjective seperti ini, maknanya jadi rancu. The mother was pleasant surprise. Bahagia, terkejutkan. So one of them, the pleasant mothers was surprised. It's okay. Tapi harusnya ibu yang terkejut itu bahagia. Jadi surprise-nya must be in front of the mother. Harusnya di bagian depan ini, Miss Mister. Baru ngikut when her daughter come to visit. Yang itu nggak usah dilihat karena klausa anak kalimatnya. Kalau induknya sudah keliru, ya induknya aja yang diperbaiki. Nggak sampai di anak-anaknya. Kalau induknya benar, berarti harus ke anak-anaknya. Next, kita pindah ke number 2. The salespeople frequently visit the East Coast for trade show. Enaknya si adverb ini, dia bisa pindah-pindah di mana saja. Entah dia di tengahnya ini, atau setelah verb ada adverb, terus adjective, dan noun, itu bisa. Atau dia terakhir di belakang kalimat, atau adverb ini berada di depan kalimat. Yang paling fleksibel adalah kata keterangan. Boleh di depan, di tengah, di belakang, dia mantu mana-mana. Cuma tidak bisa sebelum noun. Kalau dia sebelum noun, Mister harus hati-hati. Tapi sejatinya adverb adalah kata parts of speech atau kelas kata yang paling fleksibel. Terserah dia mau duduk di mana, itu suka-suka dia. Itu adverb. Ini benar, Miss, karena kata kerjanya ada. Itu indikasi pertama kita. Terus bagian subjeknya juga aman-aman aja. Next, move to number 3. He was driving an expensively sport car. What about this one? Oh, yeah, she was right. What about she, Miss and Mister? Where did the answer again? You find it? Yay, good job. Thank you, Mr. Miss. Yeah. Is it incorrect? Bisa Miss Mister incorrectnya di sebelah mana? Ya. Incorrectnya ada di sini. Pertama, Miss Mister lihat dulu kata kerjanya. Kata kerjanya aman, oke. Subjeknya gimana? Sebenarnya gitu. Cuman karena ada skillnya, jadi lebih cepat. Oh ini harusnya cari yang ini. Karena ada skillnya, berarti kita harus ke sini. Expensively sport card. Expensive itu adjektif. Ketika adjektif di plus dengan ly,
Jadinya dia adverb. Sementara yang mau ngikutin dia adalah kata benda. Berarti yang keliru adalah expensive-nya. Harusnya expensive aja, gak usah ditambahin ly, gak apa-apa. Gak usah ly-nya ini, gak apa-apa. Bilangin aja, gak ada hubungannya kok. Dia mengganggu, Miss. Ya, dia mengganggu ini. Jadi ly-nya nggak usah, Miss Mister. Ly-nya boleh dihilangkan saja. Ly-nya hilang aja. Suka. Number 4. There is a special program on television this evening. Yes, easy, easy, right? Ya, oke. Ini posisinya kata kerja. Miss, ini subjeknya mana ya? Subjeknya adalah the program. A program. Dernya ini apa, Miss? Dernya adalah posisi, apa ya? Location. I forget the name in English, tapi dia adalah place. Place expression, ungkapan tempat. Kalau ada ungkapan tempat, berarti antara subjek dengan verbnya tukar. Verbnya berarti ini is, nah subjeknya a special program. Subjeknya itu a special program. Program nounnya berarti adjektifnya adalah a special. Good job. So let's move to number 5. She was chosen for the leading part because she sings so well. Let me see number 5. Yeah. Do you find something mistake in number 5? Yay, thank you so much, Mr. Miss. Yeah, there is no something mistake here. Mari kita pecah-pecah kalimatnya. Yang bagian pertama, kata kerja. Ada? Oke, ada. Di sini ada kata kerja juga, Miss. Sings. Oke. Ada subjeknya? Ada. Subjek pertama, she. Kata kerjanya berarti was ya. Terus yang ini, subjeknya mana? Ada ini. Sing. Oke, ada dua subjek, ada dua kata kerja, dan saya punya penghubung. Berarti aman. Berarti nggak ada yang salah nih di bagian kata kerja dan penghubung dan sebagainya. Kalau punya kata hubung. Sekarang kita lihat, chosen itu adjektif. Ini verb. Ini adjektif. Terus, ini adjektif juga. Aman ya, Miss Mister. Ini preposition. Nggak ada yang salah. Aman semuanya. Let's see number 6. Hmm. The car was not complete ready at 3 o'clock. Yeah, incorrect, Miss. Yeah, is it the incorrect one? Is it incorrect? Because ada sesuatu yang Miss merasa atau Mister merasa nggak biasanya dipakai. Complete harusnya
Completely. Harusnya completely. Kalau complete dia jatuhnya adjektif, nah, jatuhnya noun, complete. Nah, jadi mau masuknya adjektif. The car was not completely ready. Oke. Kata kerjanya aman, subjeknya aman. Gak ada. It's okay. Everything is fine. Yuk, Mister, kita lihat lagi nih. Nomor 7. It was difficult. Okay. Okay. Number 7. Ada lagi. Miss, number 7, is it correct? It was difficult to believe that what we read in the newspaper was a truly story. Do you think is it correct one? Then no problem. It was difficult to believe that what we read in the newspaper was a truly story. Ada uji biasa begini. Biasa orang pakai feeling ya, Mister. Feeling itu terjadi ketika itu biasa, menjadi common things, menjadi hal yang lumrah. Akhirnya kita merasa, oh feelingnya ini benar. Karena sebenarnya memang benar. Seperti itu. Sering didengar. Miss pernah dengar istilah true love. Bukan truly love. Is it a true love? It's not a truly love. So in this chance, you must know that it's not a true, it's not a truly, it's not a truly, it must be true. Ini harusnya true, nggak truly. Yuk, Mister, kata kerjanya aman, semuanya mantap. Ini aja. Harusnya true. Ini incorrect. Number 8. Points will be subtracted for each incorrect answer questions. Number 8. Point will be subtracted. Itu nggak ada salahnya. Poin benar, will, pakai will, modal ketemu verb 1, berarti subtracted-nya adjektif. Gitu. Ada lagi Mister? Oke, ada yang jawab nomor 8. Each. Ini yang apa ya? Yang menjadi batu sandungan. Iya, benar Miss. Enggak, dia object of preposition. Dia object of preposition. For each incorrect answer question. Ini enggak dianggap kalimat, dianggap komplement.
atau pelengkap dari kalimat itu sendiri. Karena kalaupun hilang, masih ada maknanya. Tapi dia berdiri untuk komplement atau mengkomplitkan, menyempurnakan kalimat itu. For each incorrect. Incorrect is the noun one, I guess. Adjektifnya must be ah, enggak. Ya. Miss yang diganti apa substraknya ya? Ada lagi yang penasaran? Hmm, yeah, I guess so. In this one, number 8. Is it the incorrect one? Must we put ly here? Let me see. Yeah. For each incorrect answered question, we put the incorrectly answered. Dia posisinya adjective question. Adjektifnya questionnya jadi noun. Ini nggak apa-apa, Mister yang depannya. Ini posisinya udah benar. Ini modal, terus ditambah verb 1. Verb satunya dia pakai be. Terus ditambahin adjektif. Nggak apa-apa. Terus diikuti oleh preposition. Preposition ini penandanya each incorrect answer question berarti penanda singular. Incorrect itu adjektif. Saya tulis begini aja ya. Adjektif, terus diikuti adjektif lagi, baru kita ikut dengan noun. Ini boleh. Ini bisa, Mister. Ini boleh. So number 8, we decided together, is it C? Okay, come on, Miss and Mister. What about number 9? The production manager quietly requested a completely. The terrible incident. Cari kata kerjanya dulu. Ada kata kerjanya enggak? Yes. This one, we must be changed. Complete. Didn't need to use the completely. Just a complete report of the terrible incident. Next one. What else? Number 10. The children finished their homework quickly so that they could watch TV. Yes, thank you so much, Miss and Mr. Mr. Rio sama Mr. Johan. Okay, that's all. Let's see the next. Ini untuk skill 47 yang use adjective after linking word.
Ada linking verb yang kayak wake up, tune off, itu dia. Is it the type of the linking verb? Nah, ini harus hati-hati. Biasanya adjective akan diselip di antara linking word-nya. Katanya in this note, linking verb is followed by an adjective rather than an adverb. Linking verb itu lebih sering diikuti oleh adjective dibanding diikuti oleh adverb. But we must be carefully because adjective that goes either the linking verb does not always directly follow the linking verb. See this one. She spoken nicely. It's okay. But what about this one? Ini subjeknya jadinya nice. She look nice. It's like adjective setelah adverb seperti biasanya. He seems unusually nice. Ini juga kurang lebihnya sama. Tapi posisinya Miss Mister ini contohnya ada adverbnya. Nah ini nggak apa-apa. Adverb itu boleh kayak begini. Depannya adjective it's okay. Tapi jangan sampai di depannya noun. In this part, we have a box, and in the box we already have a summary. Ada summary-nya. Misalnya Mister Mister, kita punya subjek, terus punya maksudnya gimana Mister bisa? Oke, right. Linking verb itu uh, ada yang tertentu. Ini yang di bawah ada juga yang biasanya kayak wake up, tune off. That's why. Biasanya dia akan diselip di tengahnya. Kalau yang kayak begitu, biasanya diselip di tengahnya. Tapi ini yang bentuk linking verb hanya untuk satu. Appear, be, become, feel, look, prove, seem, smell, and taste. Banyak sebenarnya listnya, Miss Mister. Cuman ini yang paling sering Miss dan Mister nanti temukan di TOEFL test. Boleh ditempel di dinding, ya, silahkan. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan posisi adjektif seperti biasanya. Setelah kata kerja itu bisa ada adjektif. Setelah kata kerja ada adjektif. Cuma kalau misalnya dengan yang ini, dengan kata kerja yang linking verb ini, dia lebih suka pakai adjektif 90% daripada pakai adverb. Jadi biasanya setelah linking verb akan diikuti oleh adjektif. Ini dia. Rules pertama, kalau dia subjek, diikuti dengan regular verb atau verb utama, verb umum. Nah, baru diikuti adverb itu nggak apa-apa. Bisa. Kalau posisinya dia subjek terus linking verb, harusnya dia diikuti oleh adjektif. Harus diikuti oleh adjektif. Gak boleh deh diikuti teman-temannya yang lain. Kalau diikuti noun, hati-hati. Mungkin keliru. It's also possible, misalnya subjek, terus verb, terus adverb, terus adjective. Bisa. Tapi di mana-mana linking verb ini sangat suka dengan adjective. Jadi adverb it's okay, he can go there, tapi harus ada adjektifnya. Karena dia nggak mau sendirian ini linking verb. Is there any tips untuk menghafal linking verbnya, Miss? Nggak ada, Miss Mister. Yang paling aman adalah sering-sering lihat bahwa itu adalah linking verb. Ditempel di dinding nggak apa-apa, boleh. Where is the... Oh ya, got it.
This is the exercise 47. Ini dia, mari kita lihat-lihat. Bagian nomor 1, the parent seems angry. You need to remember all of them here. Ada 9, Mister. Saya temani. Ada 9, ada appear. And we have a be. Become. Feel, look, prove, seem, smell, and taste. Number 1, the parent seems angrily. Nah, seharusnya ini linking verb. Puji. Ini linking verb seems. Talk juga linking verb. Apalagi ya Mister. Taste juga linking verb. Spoke. What else? Is it felt? Ada felt enggak ya? Ya ada feel. Okay. Ini linking verb felt karena dari kata feel, terus appeared, and then look, and then ini hati-hati, jump up quick. Number 8. Okay. Jump up quick itu must be sesuatu sesudahnya ini. Even though smelled. Proved. Number 1, the parent seems angrily. Ini nggak mau. Karena seharusnya subjek diikuti linking verb LV. Nah, itu mestinya diikuti oleh adjektif. Kalau nggak mau adjektif, setidaknya ada adverb dulu. Adverb baru adjektif. Ini ternyata enggak. Setelah adverb, dia adalah preposition. Ini about, ini preposition. Jadi nggak mau dia ini pastinya. Salah atau keliru. Terus lanjut di nomor 2. Untuk nomor 2, number 2, the speaker told knowingly. Nah, ini nggak apa-apa. Dia mau pakai verb, adverb, it's okay. Setelah preposition, dia menawarkan adjective. Dia menawarkan adjective. Adjektif, dan kenapa ini dipanahin kemarin, Miss? Ini noun. Maksudnya, adjektif yang di depan ini, prehistoric, itu menjadi penerang atau menjadi sifat dari noun setelahnya. Jadi kalau begini posisi urutannya adalah subject, linking verb, terus adverb, diikuti preposition, diikuti adjektif. Nah, ini adjektif diikut sama noun. Jadi kalau begini nggak apa-apa. Ini aman. Kita lihat nomor 3. Nomor 3, after she drank the lemonade, yang kedua itu lembar. Dia bawa lembar, lembar. After she drank the lemonade, the cake tastes too sweetly. Oke. Seharusnya dia mau apa ini, Mister? Kalau sweetly nggak bisa. You cannot choose this too sweetly. We must be used too sweet aja. Ya, kurang adjektif. Ini bisa jadi adjektif kalau ini hilang. Kan sweetly adverb. Dia nggak mau. Setelah
a linking verb setelah LV, itu dia harus nyari adjektif saya mana begitu. Adjektif saya mana? Kalau dia ketemu adjektif, berarti dia aman. Tapi posisinya di sini tadi sweetly berarti adverb bukan adjektif, sehingga untuk menggantinya menjadi adjektif, hilangin aja ini yang ly-nya. Hilangin aja ly. Okay, number 4. Throughout dinner, we were bored because he spoke incessantly. What about this one? Is it an adjective or not? Hmm. Okay. What about another phrase? Is it number 4? Do you think number 4 is it correct or incorrect, Miss and Mister? Yeah, those are the correct ones. Yes. Throughout dinner, we were bored because he spoke incessantly. This is the kind of the adjective. Ini adalah tipe adjektif. Ini tipe adjektif. Ini adalah linking verb. Ya kalau Mister mau linking verb ketemu adjektif, oke aman. Yang bikin sulit adalah Mister ketika kita susah untuk memisahkan apakah dia adverb atau adjektif. There is no a tips or a certain tips. The things that we can do must we make it sure ketika dia misalnya di belakang kalimat seperti ini bisa jadi dia adjektif. Tapi kalau misalnya panjang lebar, Mister harus cari. Mungkin dia adverb, mungkin dia noun. Tapi kalau di belakang langsung ketemu dari kata kerja langsung ketemu ly, terus titik atau berakhir kalimatnya, bisa jadi ly-nya itu adjektif untuk membuat kalimatnya benar. Tapi kalau misalnya ly, gimana ya? Ly yang di adverb itu ly yang biasanya Miss dan Mister dapat kayak commonly, itu adverb. Apalagi ya? Hmm, mostly. Kayaknya adverb usually, usually what? Recently. Itu adverb. Tapi hati-hati, ada juga adjektif yang tambahannya ly. Itu aja. It's quite different to make to distinguish both of them. Agak sedikit sulit untuk membedakan mereka, tapi biasanya kalau kalau adverb itu keterangan waktu, keterangan tempat. Kalau tidak menyangkut keterangan tempat sama keterangan waktu, mungkin saja dia adjektif. Number 5. Some felt terribly depressed after the accident. What about number what? Hmm. Yes. Is it the correct one? Some felt terribly depressed after the adjective. Terribly, is it the verb? Ini adverb. Ini adjektifnya. Tapi tetap ada. Iya ada. Kalau begini posisinya, dia tetap merujuk ke adjektif yang ini.
Jadi felt depressed after the accident. It's okay. Gak apa-apa. Yang penting ada adjektifnya kalau dia masuk kategori linking verb. Ada adverb nggak apa-apa. Di tengahnya mereka juga apa-apa. Yang penting ada adjektifnya. Gitu. Kalau nggak ada adjektifnya dia nyari. Ya. Let's move to number 6. The neighbor appeared calm in spite. Calm. Okay. Calm in spite. Calm. Calm is the adjective one. Calm is the adjective. Kalem ini adjektif. Kalem. Iya, calm is the adjective one. Kalem ini adjektif. Ini adjektif, Mister. Diaman ya. Number 7, he looked quite unhappily. Why this is the adverb? Cukup. Unhappily. Happy is the adjective. Ketika adjektif ditambah ly, maka dia akan berubah menjadi adverb. And this part don't have adjective. Yes. Ini adverb quite short, cukup pendek. Ini adverb. Unhappily, sebenarnya unhappy. Kalau unhappy, happy kan adjektif. Berarti kalau tidak bahagia cukup bilang unhappy. Masuk adjektif. Cuma posisinya di sini dia pakai ly. Ketika adjektif ditambahin ly, kelas katanya berubah menjadi adverb. Nah, yang ada adalah adverb dengan adverb. Sebenarnya tidak boleh. Harusnya adverb dengan adjektif. Makanya dia keliru. Nah, ini dia. Marla jumped up. Ini linking word juga. 2, jump up. Apalagi ya? Tune off. Pick up. Pokoknya yang model 2 gitu itu juga masuk. Quick, quick, quick. Yes. Harusnya harusnya ada sesuatu. Harusnya ada kata quickly when she heard the gun shoot. Oh my God. Number 9. Even though we were not really hungry, the food smelled. Is it okay? Number 9. Yes. Ya, benar Mister. Makasih. Ini dia adjective. Number 10. The history course that I took last semester proved more difficulty. I think I should not tell you. You understand it well. Yes. Is it the incorrect? Is it the incorrect one? Because you must be changed this one. Difficult itu adjective. Ketika dia ditambah ly, adjektifnya tadi berubah menjadi adverb. Berarti nggak boleh dong. Next part. Kita lihat part terakhir. Nah, ini dia. Ini posisi adjektif dan adverb yang benar. Udah tadi kayaknya. Sama aja.
Posisinya, ah, ini salah. Kenapa? Karena adjective itu posisinya harus di depan. The information important. Important as an adjective seharusnya the important information. Jadi kalau posisinya ini nggak bisa. Nggak usah ingat aja yang tadi. Posisinya yang baik dan benar adalah adjective dulu, baru noun. Adjective dulu, baru noun. Sementara kalau adverb, adverb ini mau gampang. Mau di setelah kata kerja, terus ada noun, ada adjective, it's okay. Boleh. Ini kenapa nggak bisa? Adverb kalau posisinya begini, ini bukan noun di belakang. Tidak boleh. Ini kan jadinya noun. Ini jadinya noun, Miss Mister. An English course itu noun, benda. Kenapa ada adverb di depannya? Gitu. Adverb itu di belakang. Kalau dengan noun dia ngalah. Dikasih adjektif dulu. Kalau tidak dia mundur. Dia nggak boleh begitu. Dia nggak mau dan nggak boleh. Dia ngalah kalau ada noun di depannya. Itu an English course, itu noun. Walaupun noun bertindak sebagai objek dalam satu kalimat. He has taken an English course recently. Diboleh pindah. Pindahkan si di si adverbnya biar tidak berada di depan noun. Ini adverb recently. Adverb bisa di depan. He has recently. Adverb bisa ada di tengah antara to be dengan past participle-nya. Di sini bisa. Adverb bisa ada di akhir kalimat. Boleh. Yang jelas dia nggak mau dekat-dekat dengan noun. Boleh dia dekat noun, tapi setelah noun dulu. Dia mendahulukan noun dulu. Yang nomor satu dengan nomor dua, dia nggak dekat noun. Ini paling depan. Ini dia nggak dekat noun. Dia berada di tengah kata kerja. Nounnya di belakang. Nggak mau dia ini mendahului noun. Karena noun lebih tinggi fungsinya. Kalau adverb mau fungsinya depan belakang dihilangkan juga nggak apa-apa. Itu adverb. The position of adjective and the adverb, oh ini dia. Udah sama aja ya, Miss Mister. One word adjective comes before the noun it describes. It does not come directly after. And an adverb can appear in many positions. Katanya adverb boleh di mana aja. It cannot be used between a verb and its an object. Gak boleh di antara verb dengan objek. Gak boleh di depannya noun. Kayak gitu. Itu aja aman. This is the exercise 48. Just try to see. The store opened with a sale. Fantastic. Must be fantastic sale. The pharmacist has always filled our order quickly. Ini aman, Miss. Ini aman. Nomor 2. Has filled. Ini to be. Ini past participle-nya. Masuk adjektifnya oke. Our order. Our order ini noun. Berarti dia dahulukan noun ya, Miss Mister. Baru dia masuk adverb quickly. Let's move to number 3. The political candidates express their opposing views. Ya, kira-kira yang diperbaiki yang mana nih, Miss Mister?
Is the wrong one. The political candidate expressed their, ini yang mau dijaga-jaga. Seharusnya kalau ini view sebagai noun berarti harusnya sebagai seharusnya the position is adjective. Opposingnya ini adjective. But let me see. Opposing, is it adjective or opposing? Opposite itu adjective. Ah ya, adjective. Ini sama Miss Mister. Ini juga adjective. Opposing. Ini adjective. Jadi kalau ini adjective, terus ini noun, kalimat ini aman. Opposing. Number 4, the lawyer has selected carefully a new case. Careful itu adjective. Cuma begitu ditambahkan ly menjadi adverb. Sehingga kalimat nomor 4, iya, kasih Mr. Johan. Sehingga kalimat nomor 4 itu incorrect. Ini seharusnya careful saja. Karena careful itu memang adjective. Adjective ketemu noun. Ini namanya subjek. Subjek kalimat. Tapi kelas katanya adalah noun. The lawyer. Lagi, terus has selected ini adalah verb. Rangkaian verb dari kalimat. Ini rangkaian verb dari kalimat. Verbnya kalimat dan fungsinya juga sebagai verb. Ini fungsinya sebagai verb. Mau dipisah juga nggak apa-apa. Misalnya has terus past participle nggak apa-apa. Tapi fungsinya tetap sebagai verb. Berikutnya, carefully. Ini posisinya dalam kalimat adalah objek kalimat. Objek kalimat. Carefully, a new case. Mulai dari situ sampai ke belakang dia objek atau komplement. Ini sepanjang ini Puji taruh komplement aja. Pelengkapnya kalimatnya. Karena bisa komplement itu boleh terserah apa. Kalau hanya objek berarti objek aja, hanya benda satu. Tapi komplement enggak. Luas maksudnya. Subjek verb udah. Ini komplement. Komplement ini yang carefully jadi adjektif. Kelas katanya adjektif. Yang ini kelas katanya adjektif. A new ini itu artikel namanya. Terus new ini adjektif lagi. Terus case itu jadinya noun. Kayak gitu. Nah, itu posisinya. Carefully, careful ya. Kalau carefully dia adverb. Jadi posisi benda, urutan kata di dalam kalimat itu bisa kita urutkan subject, verb, complement. Tapi kelas kata atau part of speech dalam kalimat itu tetap terbagi subjek, ada verb, ada adjective, ada noun, ada adverb, kayak gitu. Cuma kalau adverb nggak boleh depannya, nggak boleh berada depan noun, itu aja. Adverb nggak mau itu, boleh dia nggak mau. Noun itu lebih lebih tinggi posisinya. Nomor 5. Nomor 5. Frequently the coffee has taste bitter. Frequent. Frequent is the adverb one. Tapi nggak apa-apa di depan. Oh, ya, it's okay.
Ya, taste itu adalah how to say this one? Linking verb kan? Taste itu linking verb berarti linking verb harus ketemu adjective. Hmm, Ini linking verbnya, adjektifnya adalah si bitter. Jadi kita putuskan bersama number five is correct sentence. Number six, the wedding reception was held. Okay, is it so much easy? Number six. Ya, Mister Miss. Ini incorrect. Bisa tidak Miss dan Mister temukan koreknya di mana? Gampang banget Mister Miss. Biasanya kita kalau mau bilang, oh tidak lihat dulu. Kata kerja dulu. Oke, kata kerja was held. Eh, wedding reception. Oke. At kok ada restoran ekspensif? Yes, Mister. Expensive restaurant. Ini seharusnya adjektifnya dulu. Ini adjektif. Ini adjektif. Berarti noun harus di depan. Harus depan, harus di belakang. Adjektifnya depan, pindah. Seharusnya ditukar. Kai, ditukar antara restoran sama expensive. Expensive-nya diganti. At a expensive restaurant. Tapi kalau pakai a berarti an expensive restaurant. Number seven. The sales clerk has often traveled to the New York. Berapa number seven? Kata kerjanya Miss, Mister. Kata kerjanya aman, subjeknya aman. Oh, kata kerjanya aman, subjeknya aman. Kalau have, biasanya akan diikuti verb 3. Verb 3 itu paling sering kedapatan id. Berarti aman. The sales clerk has often. Ini, oke, dibagi ya. Puji warnain. Ini subjek. Ini rangkaian kata kerja. Ini preposition di bagian belakang. Di belakang ini preposition. Ini dia adalah noun. Terus ini verb. Ini juga temannya past participle. Jangan taruh verb kalau past participle. Nah, ini di tengah apa ini, Miss? Di tengah ini adverb. Aman nggak? Aman? Nggak ada yang salah. It's okay. Adverb boleh ada di tengah-tengah kayak begini. Dia mah aman-aman. Yang penting dia nggak dekat dengan noun. Kalau dia dekat dengan noun, dia di belakang. Number eight. Following the failure of the first set of plans, the manager has altered subsequently them.
Okay. What about number 8? Ini adverb, Mister. Subsequently ini adverb. Biar dia aman, maka dia harus ditukar dengan yang di depannya ini. Sehingga Miss dan Mister akan dapatkan dia ada di tengah. Di tengahnya to be. Di tengahnya has sama past participle. Ini masuk seharusnya has subsequently. Harusnya seperti itu. So, number 8 is the correct one. Okay, what about number 9? The students had to study. Had to study. Perhatikan kata noun. Noun yang ada adjektifnya atau ada adverbnya. Well, must be said intensive program. Ini seharusnya intensive program. It's not program intensive. Ini seharusnya intensive program. Ini harusnya ditukar. Ini harusnya tukar. So this is incorrect. A foreign country. What about this one? Yeah. Yes, Mister. Number 10 is the correct one. Karena foreign country itu benar nggak ada country foreign. Mhm. Okay, that's all. 8. Ah, ini nggak ada. Silahkan Mister. Mari kita bersenang-senang ria. Nggak banyak kok. Cuman 10. Nah, ini. Skill 1 sampai 48 malam ini. Kita coba. Silahkan semuanya boleh. Masih banyak waktu kita. Masih ada kurang lebih 10 menitan. Patty Burke, the top tournament winner in women golf. Berarti subjeknya Patty Burke, the top tournament itu A positif. Masih ingat Mister? Dan nomor 8 gimana? Oh, nomor 8 has subsequently. Subsequently-nya di tengah antara has sama past participle altered. Ini skill 1, nomor 1. Oke, Mister. Nomor 8. Nomor 8 dulu. Nomor 8 subsequently-nya ini pindah di sini. Oke, Sir. Kita pindah di sini, Mister Miss. Yuk. Ini skill 1 sampai 48. Berarti semuanya yang udah Miss lewat gak apa-apa. Dilupa-lupa juga gak apa-apa. Coba dulu. Patty Bird, titik-titik, terus turnamen. Yang pertanyaan nomor 1, cari kata kerja. Pokoknya itu aja. Pokoknya setiap Mister ketemu soal, cari dulu kata kerjanya. Nanti setelah itu kata kerjanya akan menemukan semuanya. One. Tiktok, tiktok. Ah, ini. Silakan Mister. Ada nggak kata kerjanya itu? Subjeknya ada. Kalimat ini ada kata kerjanya tidak nomor 1.
Nggak ada kata kerjanya, Mister. Top turnamen winner in women goals. Nggak ada kata kerjanya. Kita butuh kata kerja. Yuk kita lihat. She won. Ini nggak. Kenapa? Kita sudah punya subjek, Patty Bird. Ngapain kita pakai she lagi? Winning nggak bisa berdiri sendiri. Mau pakai antara si dengan di. Miss yang di nggak bisa. Kenapa? Karena who itu adalah klausa. Klausa itu ada, berarti harus ada dua kata kerja. Karena klausa itu sebenarnya penanda. Kurang lebihnya sama dengan kayak and, but, it, so. Berarti ada lebih dari satu kalimat dalam bahasa Inggris. Satu kalimat dalam bahasa Inggris paling urgent, jantungnya kalimat itu adalah verb. Jadi kalau ada kata hubung, berarti otomatis ada dua kata kerja. Di sini kita hanya butuh satu kata kerja. Berarti kita nggak boleh pakai kata hubung who. Nggak boleh pakai penanda klausa. Kecuali, misalnya nih, Mister cari dulu di kalimatnya. Ada berapa verb? Kalau nggak ada berarti cari verb. Kalau ada dua verb, berarti Mister harus cari kata hubung. Kalau ada dua verb. Atau tidak, salah satunya harus hilang. Karena dua verb itu nggak bisa ada di satu kalimat. Kalimat itu harus diiris, dipecah, supaya bisa ada dua verb, supaya bisa ada dua jantung. Karena kata kerja itu dalam bahasa Inggris, dalam kalimat bahasa Inggris, sangat, apa ya, sangat vital. Kita bisa hilangkan subjek, kayak open the door, close the door. Subjeknya mana? Nggak ada, cuman kata kerja, tutup pintu, buka pintu. Saking pentingnya kata kerja. Jadi ketika ada dua, cari yang bisa menyelamatkan dua itu kayak gitu. Tapi kalau hanya butuh satu ya udah nggak apa-apa Mister. Number one itu adalah one. Kita lihat number two Mister. Yuk. Number two boleh lihat dulu. Ada kata kerjanya tidak? I got it. You have titik-titik. Ha, Mister, ada kata kerjanya tidak? Itu dulu. Ada Miss, ada das dengan alone. Iya, mantap Mister. Iya, benar. Kalau begini, Miss dan Mister punya dua kata kerja, harus menyelamatkan keduanya. Karena kan pilihan ganda, kecuali ini yang ke bawah. Sehingga satu hal yang bisa menyelamatkan adalah kata hubung atau kata penanda klausa. Bagian A, ada tidak kata hubungnya? Ada tidak penandanya? Nggak ada. Yang B, nggak ada. Kita punya C dengan D. When mix atau only when mix. Oke. Okay. Alright, what about you, Mason, Mister? Hanya dua, antara si dengan di. Yang pilih si berapa, yang pilih di berapa.
Only one mix with 15 times of weight in the air that goes under the carburetor to run smoothly. Okay. Alright. Asli. Berapa nih yang milih? Sudah ada dua. Ada lagi? Ya. When mixed with about 15 times its weight in air, does gasoline allow the carburetor to run smoothly? Aman ya, Mister? Biar pokoknya gitu kalau oh ya oke. Oke, next move to number three. Kita lihat number three 5 menit lagi ya, Mister. The Colorado River reaches their maximum height during April and May. Silahkan, Mister. Bersenang-senang pria dengan soalnya. Nomor tiga. Oke. Kira-kira yang nomor tiga itu yang mana, Mister? Subjeknya, kata kerjanya, silahkan. Kata kerjanya dulu deh, kata kerjanya. Iya. Ada yang mau B atau D? Oke, mantap. Kata kerjanya adalah riches. Benar nggak? Iya benar. Kenapa? Colorado cuma satu. The Colorado River ya subjeknya. Ini kata kerjanya. Their maximum height during April and May. Oh, height ini sama during nggak masalah. Ini yang bermasalah, Mister. Kenapa ini bermasalah? Seharusnya nggak boleh their. Their kan untuk banyak. Ini cuma satu. Dan itu benda. Mantep, Mister. Iya, untuk plural. Boleh. Maka menyelamatkan dia adalah its. Its itu kata ganti benda. Kayak yours, mine's, yours, hers, him. Kalau untuk benda bilangnya its maximum height during. Jadi benar yang bakal diganti adalah B. Tapi kalau Miss dan Mister saya nggak tahu gantinya apa, Miss. Tapi ini yang salah. Ya nggak apa-apa. Itu aja. Number four. Eka. Yang garis bawahi aja, Mister. Kata kerja sama subjek aman. Yes. Ini C. Iya. Ada yang tahu, Mister harusnya ganti apa? Harusnya viewer. Viewer aminant acid. Yang untuk huntable. Yuk, number five.
Amino asid bisa dihitung nggak ya? Oh iya, amino asid. Itu bahan-bahan bahan kimia ya, Miss Buster. Nggak bisa, Miss. Oke. Kalau nggak bisa benar, berarti kita pakai les. Thank you, Miss Mister. Oke, mantap. Amino, iya. Pokoknya kalau nggak bisa dihitung posisinya itu, yang salah sih. Karena kan view countable ya. Yuk, Miss Mister, number five. Inon at. Kata kerjanya dulu, Miss Mister. Kata kerjanya dulu. Kata kerjanya udah pas, tidak? Has landed. Kata kerjanya pas, tidak? Has landed di tahun 1976. Artinya, udah lewat. Kalau dia has ditambah past participle, ini present. Karena kan has. Kalau dia had ditambah past participle, baru jadinya adalah past. Menurut penanda waktu, ini pas. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, ini yang harus kita ganti. Karena kan dia present. Nah, ini sebenarnya menyatakan sesuatu yang udah lewat. Ini harusnya ganti. Nah, yang jelas yang salah yang ini, Miss. Mau diganti apa bagus ya? Boleh. Miss Mister boleh pakai head daripada pusing-pusing. Atau nggak tahu gantinya apa, nggak apa-apa. Yang penting yang ini yang salah. Karena kan itu pas. Seharusnya. Tapi dituliskan present. Berarti nggak cocok dong. Pernyataan dengan tensesnya. Number six. Admire buyer commanded airplane. Okay, I got it. Come on, Miss and Mister. Number six. It is so much easy. It will be easy. Silahkan. Kata kerjanya dulu. Iya, oke. Kita lihat dulu. Ini bagian A. Rusak tidak. Itu kata kerja. Ke belakang, ke depan, aman. Yang bagian B. Expeditions over. It's okay. Bagian C. Oh ya, agak ragu-ragu. Coba lihat bagian D. Iya. Kenapa di bagian B, Mister? Ada sesuatu yang ini. Iya, mantep. Seharusnya D. Seharusnya bukan or. Kalau bot temannya N. Kan? Ini nggak bisa diganti. Kalau ini bisa diganti berarti jadi nor. Atau, jadinya neither. Kalau bisa diganti. Cuman karena nggak bisa diganti, berarti yang harus diperbaiki yang ini. Number seven.
Oh God, it's quite hard. The advertising campaign will be, oke, yang B nggak apa-apa. Completely. Iya. Miss, kayaknya iya. Oke, makasih, Mister. Tadi Puji juga mau lihat iya. Oke, thank you so much. Harusnya kan yang itu ini adjective ya. Berarti ini recent harusnya ly. Recently completed tadi. Masuknya adverb, adjective, eh noun. Oke, aman. Number 8, coronary occlusion result in which um, countable apa enggak ya ini ya amount? I forgot. Of cholesterol with a large amount of a cholesterol. Kolesterol bisa dihitung nggak ya? Oh enggak. A large amount of coronary occlusions result from a disease in which fatty substances with a large amount dalam jumlah banyak uh, of cholesterol. Kalau dalam jumlah banyak, beberapa yo. What about you, Miss and Mister? What about number 8? I guess we must be changed D. We must be changed to be R. Mm-mm. Must be changed D, PR. Amount. Number 9, Hermione gave back as soon as she threatened to take the murder. Oke, Hermione gave back. Uangnya diberikan kembali. Kembalikan. Ini ada sesuatu yang harus Miss Mister tambahkan. Kita harusnya pakai was. Terus ini jadi verb 3 ya Miss Mister, given. Was given back. This must be was given back. Jadi pakai. Number 10. Other side of fossil discovery introduction, ranging from very to the elder. Equally excite. Yes. It must be exciting. That's all.